Pada video kali ini kita mau review salah satu tools indeks dari Indonesia. Nah, jadi tujuan ada tools ini tuh biar kita nggak perlu submit satu per satu URL ke Google Search Console. Nah, katanya tools ini, kalau teman-teman lihat di landing page-nya ini solusinya tidak perlu lagi buka Google Webmaster dan submit URL satu per satu. Nah, kami akan membantu Anda melakukan submit ribuan artikel. Nah, ini saya kebetulan udah CO ya, teman-teman. Ini cocok banget buat kita yang punya banyak postingan, banyak link yang perlu diindeks segera. Nah, kita tahu sendiri kan kalau dari Google tuh punya limit ya. Berapa kalau nggak salah 10 atau berapa ya? Kalau nggak salah 10 sih harusnya. Nah, katanya tools ini bisa melakukan submit ribuan artikel sekaligus ya. Nah, kita coba buktikan ya, apakah benar ataupun tidak. Ya, nanti kita jelasin ya di dalamnya setelah login. Nah, ini saya sudah beli paket promo ya, ini 100.000 URL per hari yang bisa saya submit. Nah, ini ya. Nah, ada traffic organik, unlimited URL, nggak tahu sih traffic organiknya seperti apa, monitoring URL-nya seperti apa, ini belum saya coba. Nah, coba kita login ya langsung ke websitenya. Nah, ini saya sudah login. Nah, ini saya sudah beli yang unlimited ya. Nah, jatah 100.000 sehari itu sudah ada tersedia di sini. Nah, coba kita ke bagian URL inspect. Nah, oh ini harus login ke Google dulu ya. Nah, coba kita siapkan dulu URL yang perlu kita indeks ya. Di sini saya nyobain sitemap saya ya, sitemap. Nah, coba kita buka sitemap ekstrak ya. Nah, teman-teman bisa buka sitemapnya biar nggak perlu copy satu persatu. Nah, terus kita paste, kita load sitemap. Nah, ini sudah muncul ya load sitemapnya. Coba kita copy semuanya, kita masukin ke tools yang tadi. Nah, ini kita harus login dulu ya, teman-teman. Nah, ini pastikan loginnya itu yang Google yang sudah memiliki akses ke properti website kalian ya. Jadi kalau nggak ada aksesnya ya, jadi nggak akan muncul di sini. Nah, ini kita pilih propertinya. Nah, ini kita paste di sini. Coba kita paste. Nah, kita tekan inspect URL. Nah, ini prosesnya mungkin agak lama ya. Semakin banyak link, semakin semakin banyak proses yang perlu dilakukan. Kayaknya sih gitu ya. Coba kita pause dulu video ini. Nggak terlalu lama, ternyata nggak nyampe semenit saya pause sudah selesai. Nah, ini postingan ini sudah beberapa hari saya publish ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini tanggal 28, sekarang sudah tanggal 20. Saya mulai posting tanggal 27 deh. Tanggal 27, sekarang sudah tanggal 1. Udah beberapa hari, 3 ataupun 4 hari ya sekarang ya, 3 hari lah. Nah, tapi kalau dilihat di sini ini belum terindeks ya, teman-teman, sepertinya. Coba kita cek ya. Coba kita cek apakah dia sudah terindeks atau belum ya. Kemarin sudah saya submit, apakah tools ini benar-benar bisa melakukan indexing secara cepat ya. Nah, ini hasilnya masih kosong ya, teman-teman. Masih kosong. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita coba ke postingan yang lama saya ya. Sambil jalan kita tesnya, kita coba ke postingan yang lebih lama. Nah, kita copy lagi, kita cari. Nah, terus kita cek lagi nih. Random. Kita
copy, salah yang sini nih. Belum terindeks ya teman-teman, belum terindeks sama sekali. Ini sudah saya submit beberapa kali, beberapa hari sudah saya lakukan. Nah, coba kita dengan URL yang lebih lama ya. Nah, dia ada notifikasi. Ini data kita akan tetap aman ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau data kita akan digunakan. Nah, disclaimer-nya kayak gitu. Nah, sebenarnya dari cara ini mereka tuh menyediakan beberapa cara lain menggunakan ekstensi Google. Nah, nanti habis ini kita coba cek ya, coba kita praktekin. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, kalau enaknya tools ini ya, kalau sudah terindeks nih, nah dia nanti ada bagian Google Canonicalnya ini ada URL-nya ya. Jadi kalau sudah keindeks, nanti ada tandanya di sini. Beda yang belum keindeks nih, isinya masih kosong. Nah, coba kita buktikan ya. Nah, kita paste. Salah ada spasinya. Nah, kita paste ini ada URL-nya ya kalau sudah terindeks. Kalau belum terindeks nanti dia kosong kayak gini, kayak yang tadi kita cek. Nah, ini sudah saya lakukan beberapa hari, tapi hasilnya nol ya, nggak ada perubahan. Mending di Google Search Console kita submit satu persatu dengan cara manual ya. Saya belum menemukan solusi dengan membeli tools ini ya. Nih, tapi kalau pakai tools ini mereka juga ada opsi lain sebenarnya ya. Coba kita open new tab. Sebentar. Nah, kita open new tab. Nah, ini jika pengindeks gagal atau URL belum terindeks dalam beberapa silahkan indeks melalui indeks via API. Nah, coba kita login lagi yang tadi ya, biar kita bandingin ya. Sebelum kita menggunakan via API. Nah, itu repotnya. Tiap kali kita mau pakai tools ini, kita harus login berulang-ulang ya. Mungkin beda browser, nanti kita pindah ke laptop lainnya, kita harus login lagi dengan akun Google itu ya. Sebenarnya agak repot juga. Nah, ini mungkin buat para pengembang ya mungkin harus lebih ditingkatkan lah ya, minimal kalau kita mau masuk sini ya nggak perlu login ya, nggak perlu ganti-ganti pas ganti-ganti device kita nggak perlu login berkali-kali seperti itu. Nah, coba kita buat indeks lagi ya, tadi kita copy yang ini. Kita coba menggunakan indeks ya, menggunakan API. Nah, kemudian kita ke bagian indeks via API ini ada panduannya, udah saya lakuin semua ya, tinggal pakai. Nah, jadi kalau indeks via API itu beda dengan indeks yang lewat sini. Nah, jadi kalau API itu harus masukin kode segala macam ya teman-teman. Nah, seperti ini kemarin saya setting kode-kodenya. Mana ini? Nah, ini nih sudah saya setting di sini, jadi tinggal pakai. Nah, coba kita pakai, saya praktekin. Nah, tadi katanya dia bisa ngindeks hingga, nah kita buka landing page-nya ya, index.org.id. Nah, hingga ribuan artikel ya. Nah, ribuan artikel. Nah, ini bahkan unlimited. Unlimited URL per hari. Nah, ini 100.000 ya, 100.000 ya. Nah, tapi pas kita mau coba indeks manual, indeks menggunakan API, batasnya cuman 100 gitu ya. Apakah harus beli lagi ekstensi Google ini gitu kan? Nah, kan duit lagi ya keluar. Nah, coba kita indeks aja ya yang sudah kita persiapkan tadi sitemapnya, kita copy lagi di sini. Nah, kita langsung ke bagian ekstensinya tadi. Nah, bulk indexing. Nah, ini cuma 100 nih ya.
Tadi padahal ngejanjiin bisa ribuan. Aduh. Nah, kita send to API. Nah, coba kita tunggu. Nah, ini nih to money request ya, to money request. Tuh, publish request per day service tuh gagal ya. Oh ya udah, coba kita ambil dikit aja nih linknya. Khawatirnya emang jatahnya cuma 100 dan yang saya masukin tuh lebih dari 100. Saya masukin 3 aja nih, 45 nih. Dikit nih harusnya nih. Apakah aman ya? Coba nih dikit nih. Nah, segini doang. Nah, masih to money request, berarti jatah harian yang kita pakai seperti biasa di Google Search Console ya, kepake juga di sini. Jadi nggak ada manfaatnya juga sebenarnya. Mohon maaf nih, developer saya belum menemukan manfaat di tools ini ya. Saya nggak ngerti cara kerjanya gimana, mungkin bisa diperbaiki, dijelaskan, dan dibikin panduan-panduannya ya tentang cara kerja tools ini. Nah, ini masih nggak bisa ya, masih to money request. Nah, nggak bisa, gagal nih. Tuh, mana coba, tuh limit, ada limitnya tuh masih. Nah, soalnya kemarin kalaupun memang berhasil tuh dia akan ada apa ya, notif berhasilnya sesuai panduannya. Memang kemarin ada panduannya, sesuai panduan ya berhasil. Nah, ini kuotanya lebih ya, jatah per harinya habis ya sepertinya. Mohon maaf ya kalau saya salah nih, mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar ya. Nah, teman-teman yang udah nyoba mungkin bisa sharing ya pengalamannya di kolom komentar. Nah, cuman saya enaknya pakai tools ini tuh dia bisa apa namanya, ngasih tahu kita nih mana nih yang udah diindeks, mana yang belum ya. Kayak yang tadi di sini ya, coba kita ulangi ya. Nah, ini cuman satu-satunya manfaat yang bisa saya dapatkan ya. Saya bisa membedakan dan memilah-milah mana URL yang belum keindeks, mana URL yang sudah keindeks. Nah, kalau gini kan saya bisa submit satu per satu ya, tetap satu per satu ke Google Search Console. Nah, seperti itu. Nah, enaknya. Nah, ini saya juga bingung nih, di bagian data URL ini fungsinya buat apa. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ya emang tanggal inputnya tanggal sekian nih, tanggal update-nya kita harus update beberapa kali tuh, submit berkali-kali, ini nggak otomatis ya, masih ngerepotin kita ya. Jadi sama aja sih, saya bingung juga ini manfaatnya buat apa. Nah, harapannya nih bisa kelihatan nih, ini belum terindeks. Nah, kalau sudah terindeks ada tandanya kayak tadi. Jangan sampai kita repot-repot login beberapa kali, crawling beberapa kali, input beberapa kali, kan makan waktu juga ya. Justru kita pengen beli tools ini ya harusnya punya manfaat ya, walaupun harganya murah dibanding tools luar negeri sana yang dolarnya yang tinggi banget tuh, yang ratusan dolar ya, bahkan ribuan ya, ratusan sih, belasan dolar juga ada yang per bulan, tapi rata-rata minimal setahunnya. Nah, ini tolong mungkin di landing page-nya ya jangan inilah, jangan unlimited segala macam 100.000. Nah, itu kan nipu kita ya sebenarnya ya. Nah, jadi saya nganggapnya tools ini masih perlu banyak perkembangan, harus dikembangin lagi lah biar kita benar-benar bisa memanfaatkan manfaatnya. Khususnya bisa melakukan submit ribuan artikel. Nah, kita submit 5 biji doang gagal tadi ya, soalnya limit harian di akun Google saya memang kayaknya sudah habis. Nah, soalnya API yang kita pakai ya kita harus nge-integrasiin API kita sendiri kan. Nah, mungkin apakah saya harus beli juga di Google lagi biar nambah limitnya, apakah kedepannya tidak perlu gitu ya, saya juga nggak kurang paham ya. Nah, itu review jujur dari saya tentang index.or.id. Semoga bermanfaat video ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah merasakan manfaat dari index.or.id, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin saya juga mudah-mudahan segera mendapatkan manfaatnya ya. Nah, semoga diupdate ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.